Halo, apa kabar Gibeon Church, jemaat yang dikasihi Tuhan? Saya berdoa supaya saudara dan saya terus ada dalam perlindungan Tuhan, walaupun kita sedang melewati masa-masa COVID yang berkepanjangan. Tapi saya mau juga bertanya, kira-kira sebetulnya bagaimana kondisi saudara? Kalau saudara mengalami masalah, saudara mengalami tekanan yang membuat saudara bermasalah lewat wabah yang berkepanjangan ini, it's okay untuk mengakuinya. Nggak apa-apa untuk saudara bilang, saya nggak oke Pak, saya sedang bermasalah, saya sedang stres. Dan saya berharap saudara punya komunitas yang bisa saling memperhatikan, saling mendoakan, dan saling menolong satu sama lain. Karena itu yang seharusnya kita lakukan. Tapi saya mau ajak kita merenungkan juga, kira-kira kenapa ya Tuhan izinkan wabah ini berkepanjangan? Apakah dia iseng? Saya percaya dia bukan Tuhan yang iseng. Kalau Tuhan mengizinkan wabah COVID ini berkepanjangan, saya percaya dia bukan Allah yang tidak punya tujuan. Saya percaya Tuhan punya maksud di dalamnya, yang Tuhan mau sampaikan terutama buat kita sebagai gerejanya, sebagai umatnya, untuk kita mengerti tentang rencana Tuhan lebih lagi. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau tanya, apakah saudara ingat tentang Titanic? Sebuah kapal yang termegah, terbesar pada zamannya. Begitu hebatnya sampai yang buat bilang begini, Tuhan pun tidak bisa membuat kapal ini tenggelam. Tapi yang terjadi dalam pelayaran mereka yang pertama, kapal ini tenggelam. Dan 2000 lebih orang yang ada di dalamnya, sepertiga saja yang selamat. Sekitar 1.500 lebih orang mati tenggelam pada pelayaran yang pertama. Nah, saudara, untuk Titanic ini ada banyak lukisan yang dibuat, bahkan dibuat film yang begitu terkenal sampai box office di dunia ini. Nah, dari sekian banyak lukisan, saya tertarik dengan lukisannya Willis Tower. Saudara bisa lihat di layar saudara. Dia melukiskan bagaimana kapal ini begitu hebat, begitu besar, tapi tragisnya dia tenggelam di dalam kemegahannya. Di sekitarnya orang begitu panik, berusaha menyelamatkan diri. Ada juga yang histeris, berteriak-teriak. Bahkan kalau saudara lihat dari dekat, maka saudara akan lihat ada beberapa orang yang coba menyelamatkan diri dengan melompatkan dirinya ke dalam laut karena tidak punya harapan. Mereka putus asa. Apa yang membuat saya tertarik dengan lukisan ini? Pesan utama dari lukisan ini. Menurut saudara pesannya di mana? Di kehebatan kapalnya, seringkali kita tergoda untuk melihat, wow besar sekali, wow hebat sekali. Seringkali kita ikut panik melihat orang-orang yang panik, kita terdistract dengan itu. Tapi ternyata pesan utama dari lukisan ini ada di bagian depan tengah dari lukisan ini. Saya kasih lingkaran putih supaya saudara lebih mudah melihatnya. Di tengah-tengah semua kekacauan, di tengah-tengah semua masalah yang ada, tetap ada orang-orang yang sedang memikirkan keselamatan orang lain di sekitarnya. Tetap ada orang-orang yang coba menolong orang-orang di sekitarnya. Ini adalah pesan utama dari lukisan Willis Tower. Masalah itu tidak mengubah kita sebetulnya. Masalah itu membantu kita untuk menyadari diri kita yang sebenarnya. Begitu juga dengan gereja. Masalah tidak mengubah gereja. Wabah COVID ini tidak mengubah gereja sebetulnya. Wabah COVID ini Tuhan izinkan, saya percaya, untuk membantu kita menyadari kualitas kita sebagai gereja Tuhan yang sebenarnya. Yuk kita lihat dulu bagian dari firman Tuhan Matius 16 ayat 13-18, sebuah perikop yang terkenal. Tapi kita akan renungkan sekali lagi. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya pada murid-muridnya, kata orang, siapa anak manusia itu? Dia bilang begini sama murid-muridnya, saya mau nanya, kata orang, aku ini siapa? Apa yang orang bilang tentang aku? Lalu murid-muridnya menjawab, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada juga yang bilang engkau Elia katanya. Ada pula yang mengatakan engkau Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya pada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Tuhan tanya lagi, oke itu kan kata orang. Itu kan orang bilang, aku sekarang pengen nanya, kalau menurut kamu aku ini siapa? Menurut kamu aku ini siapa? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, di atas pengenalan Petrus terhadap Yesus, aku akan mendirikan jemaatku, dengan bahasa asli eklesia, dan alam maut tidak akan menguasainya. Untuk kita mengerti rencana Tuhan tentang gereja, untuk kita mengerti rencana Tuhan tentang saudara dan saya sebagai gerejanya, maka yuk kita pelajari apa yang Yesus katakan.
Tuhan menyebut kita sebagai eklesia. Apa itu eklesia? Eklesia terdiri dari dua kata, ek dan kaleo. Ek artinya keluar, kaleo artinya dipanggil. Eklesia adalah sekumpulan orang yang dipanggil keluar. Eklesia adalah sebuah kumpulan orang penting dan orang-orang yang punya pengaruh. Mereka orang-orang yang suka dipanggil untuk berkumpul keluar untuk membuat keputusan penting bagi kotanya. Jadi mereka adalah orang-orang yang kalau ada masalah dalam kota, mereka yang berkumpul untuk memutuskan apa yang kita mau buat, apa yang harus dilakukan. Kalau hari ini mungkin DPRD kira-kira. Nah di zaman Yunani ini eklesia namanya. Eklesia sangat populer saat itu. Eklesia sebuah kumpulan orang di mana tidak semua orang bisa masuk di dalamnya. Jadi eklesia selalu berarti sekumpulan orang yang dikumpulkan atau berkumpul untuk sebuah tujuan. Untuk menentukan keputusan atas kotanya. Itu eklesia. Dan dengan kata eklesia inilah Tuhan menyebut kita. Tuhan memanggil kita. Dari sini saya harap saudara bisa mulai membaca kira-kira apa mimpi Tuhan dengan kita sebagai gerejanya. Mungkin ada yang bilang ini, waduh kalau sampai memberkati kota, mempengaruhi kota, saya bukan siapa-siapa Pak. Saya nggak bisa buat macam-macam, saya bukan orang yang hebat. Hei, 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dipanggil keluar. Seperti kata eklesia tadi, dipanggil keluar. Kenapa? Untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Kok bisa? Karena kita sudah dijadikan oleh kasih karunia, oleh lewat karya salib Kristus, kita dijadikan bangsa yang terpilih. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Imamat yang rajani, imam bicara orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Raja bicara orang-orang yang diberikan otoritas oleh Tuhan. Kita adalah bangsa yang kudus, dikuduskan. Umat kepunyaan Allah sendiri. Hei, sadarkah saudara dan saya bahwa gini, kita bukan orang biasa lagi. Kita bukan orang brengsek lagi. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan jati diri kita adalah ini. Kita orang-orang pilihan Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan Tuhan memisahkan kita untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Menceritakan tentang kebaikannya, menceritakan dengan karya penebusannya, menceritakan tentang kebesaran Allah kita. Dan saudara dan saya yang sudah dilayakkan seperti ini, lewat kasih karunia-Nya, bukan lewat kehebatan kita. Kita dikumpulkan jadi satu. Dan Tuhan menyebut kita ini, eklesia. Orang-orang yang dipanggil keluar untuk menyatakan kehendak Tuhan atas kota di mana Tuhan tempatkan kita. Tapi dalam perjalanannya selalu ada kekuatan yang mengubah ini, berusaha mengubah ini. Terutama waktu Kristen jadi agama negara. Ya, waktu itu Konstantin kaisarnya menjadi Kristen dan semua tiba-tiba harus jadi Kristen. Karena kalau kaisar jadi Kristen, kita nggak jadi Kristen pada zaman itu, wah bisa dihukum mati. Jadi semua orang berbondong-bondong jadi Kristen. Akibatnya penyimpangan mulai banyak terjadi, semakin banyak terjadi di dalam gereja Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak orang yang hanya mau sekedar beragama. Mereka tidak kenal Yesus siapa. Mereka bahkan tidak percaya mungkin. Mereka mungkin dari agama yang lain. Tapi karena kaisar jadi Kristen, mereka jadi masuk gereja juga. Sama seperti kondisi saat ini. Di mana orang-orang juga kebanyakan nggak mau peduli dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita ke gereja karena kita punya keinginan. Kita punya kemauan, kita punya kebutuhan, kita hanya memikirkan isi hati kita sendiri. Nggak salah sih kita datang sama Tuhan dengan masalah kita. It's okay, Tuhan itu Allah yang baik. Tapi jangan berhenti sampai di sana.
Kalau saudara lihat sepanjang sejarah, kata eklesia sekarang sudah tidak ada lagi di Alkitab. Ya kan, kalau saudara lihat gini, pelan-pelan diubah loh dalam sejarah. Pertama eklesia, mulai diganti jadi basilika. Kemudian diganti jadi Kirche. Itu bahasa Gotik, Jerman. Lalu jadi church. Dan sekarang buat kita di Indonesia jadi gereja. Dan saudara tahu, semua arti kata itu, basilika, Kirche, church, gereja, semua artinya sama, tempat ibadah. Building, temple, tempat sembahyang. Kalau saya merenungkan prosesnya sih masuk akal. Bahwa gini loh, ayo kita jadi eklesia, DPR-nya Tuhan, memikirkan kota. Banyak orang yang, aduh gue gak mau, udah pusing, gue aja udah pusing dengan hidup gue. Gak mau mikir yang gitu-gitu. Udahlah, yang penting sembahyang aja, yang penting doa aja. Akhirnya lama-lama ganti, jangan sebut kita DPR lah, berlebihan. Sudahlah, jangan bilang-bilang eklesia, udah basilika aja, udah Kirche aja, udah kita church aja, kita gereja aja. Apa itu artinya? Tempat ibadah, tempat sembahyang. Makanya sekarang orang nggak pusing dengan gini, apakah kita sudah jadi gereja? Pertanyaannya gini, apakah kamu sudah ke gereja? Apakah kamu sudah pergi ke tempat sembahyang? Makna eklesia hilang. Eklesia disebut 114 kali dalam seluruh perjanjian baru. Dan 95% kira-kira itu semua diterjemahkan sebagai church. Gereja, yang artinya kalau sudah lihat dalam kamus, artinya hanya sebatas gini, gedung tempat orang Kristen berkumpul. Atau acara ibadah yang dilakukan di gedung perkumpulan orang Kristen, tidak lebih. Sekali lagi, sebutan Tuhan untuk kita, panggilan Tuhan untuk kita, eklesia. Jadi, tidak terdengar lagi. Waktu definisi berubah, pengertian kita terhadap rencana Tuhan juga bisa berubah. Saya ulang, waktu definisi berubah, maka pengertian kita terhadap rencana Tuhan juga berubah. Apa gereja menurut saudara sekarang? Apa gereja? Saya nggak bilang kata gereja udah jangan disebut, no, nggak, bukan ke sana. Tapi pengertiannya yang kita harus kembali lagi kepada apa yang firman Tuhan ceritakan. Apa gereja menurut saudara? Kalau gereja buat kita adalah gedung kebaktian saja, maka 1 minggu 1 kali atau 2 kali ke gedung gereja sudah membuat kita merasa rohani. Kita pikir kita dipanggil untuk melakukan kegiatan agama saja. Dan itu sebetulnya bukan rencana Tuhan. Hei saudara, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, imamat yang raja nih, kita diangkat dari posisi kita yang tadinya penuh dengan dosa, tidak layak, hancur, tidak punya harapan, diangkat begitu rupa. Bukan sekedar untuk kita berbangga diri, tapi kita menjadi wakil-wakil Allah di dunia ini untuk menyatakan kemuliaan Dia. Nah, kalau sudah mempelajari, saya mempelajari sebuah survei yang menunjukkan gini, ada 5 hal yang kita perlukan untuk kita bisa bertumbuh secara rohani. Ada 5 hal. Yang pertama pengajaran. Yang kedua komunitas. Yang ketiga disiplin pribadi. 4 pelayanan pribadi. 5 respon terhadap kehidupan. Nah, saya percaya 5 hal ini kalau dia mempengaruhi pertumbuhan rohani seseorang, maka 5 hal ini yang seharusnya ada di dalam eklesia juga. Alkitab juga menceritakan itu kan. Gimana kita harus bertekun dalam pengajaran. Kita harus bertumbuh di dalamnya. Kita harus terus mau maju makin lama mengenal Tuhan. Karena kita nggak mungkin mengenal Tuhan hanya dengan sekali dengar, 2 kali dengar. Sometimes bahkan sebuah kebenaran kita harus dengar berulang-ulang. Renungkan lagi. Baru kita terbuka lebih jauh lagi. Apa yang Tuhan mau ajarkan sama kita. Pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar, pengajaran yang gospel center itu penting, itu perlu buat saudara dan saya. Tapi juga bukan hanya pengajaran saja ternyata yang membuat kita bertumbuh, terutama menjadi eklesia Tuhan, komunitas. Di dalam komunitaslah pengajaran-pengajaran tadi bisa kita coba praktekkan, coba kita lakukan, coba kita hidupi bersama-sama. Saling mendoakan dan semuanya juga kita lakukan dalam komunitas. Jangan jauhkan diri kita dari pertemuan ibadah. Tapi COVID, Pak,
Saudara di sini akan menunjukkan seberapa jauh kita mengejar Tuhan. Bukan tidak peduli dengan kesehatan. No, saya pun sangat memperhatikan itu. Sangat. Buat jemaat saya juga nggak mau sembrono. Tapi selalu ada cara, selalu ada akal untuk kita bisa terus hidup dalam komunitas dan bertekun dalam pengajaran. Saya membayangkan, saudara tahu, kalau zaman aniaya dulu, untuk kita berkumpul juga mirip-mirip COVID gini loh. Walaupun yang menganiaya sekarang virus, dulu yang menganiaya mungkin lembaga-lembaga, apapun juga gitu. Tapi kita harus nggak bisa ketemu dengan mudah, kita harus berjuang untuk mencari cara. Saya nggak tahu bagaimana, tapi di saat ini Tuhan akan memunculkan diri kita yang sebetulnya. Menunjukkan seberapa jauh kita haus sama Tuhan. Yang ketiga, pada disiplin pribadi. Setelah saudara dapat pengajaran, saudara harus belajar menerapkannya secara pribadi. Worship bersama-sama bagus, tapi apakah saudara worship Tuhan secara pribadi? Merenungkan firman bersama-sama, mendengar pengajaran bagus, tapi apakah saudara merenungkan firman secara pribadi? Berdoa secara pribadi. Itu menentukan saudara akan menjadi pribadi yang bertumbuh apa enggak. Yang keempat, pelayanan pribadi. Maksudnya pelayanan pribadi apa? Saya selalu mendorong jemaat pengerja semua supaya gini, jangan cuma pelayanan, melakukan program gereja. Engkau jadi singer bagus, tapi saya selalu tanya begini, kalau sampai panggung ini Tuhan izinkan tidak ada lagi, apa pelayananmu? Kalau sampai panggung ini Tuhan tidak izinkan lagi, apa pelayanan saya? Kalau terus saya jadi bingung, wah gara-gara COVID saya nggak bisa pelayanan lagi. Berarti pelayananmu tidak esensial. Pelayananmu adalah sesuatu yang sebetulnya belum tepat pada sasaran. Coba mulai belajar mengembangkan pelayanan pribadi. Apa yang dimaksud pelayanan pribadi? Terutama berurusan dengan jiwa-jiwa, berurusan dengan sesama. Karena apapun boleh terjadi. Tapi selama dunia ini masih ada, maka Tuhan menempatkan kita untuk bisa melayani sesama kita. Mengasihi sesama kita. Pelayanan pribadi bukan sekedar jadi usher. Bukan sekedar berkhotbah, bukan sekedar atur sound di gereja. Anggap itu semua diambil, dan hari ini itu terjadi. Apa pelayananmu hari-hari ini? Apa pelayanan pribadimu hari-hari ini? Yang kelima, respon terhadap kehidupan. Sukses, gagal, masalah, apapun juga. Bagaimana kita merespon akan menentukan apakah kita akan bertumbuh kepada Tuhan, ke arah Tuhan, atau kita justru menjauh dari Tuhan. Itu semua perlu ada dengan seimbang dalam kehidupan kita sebagai eklesia. Sekali lagi, eklesia artinya orang-orang yang dipanggil keluar untuk memutuskan nasib kotanya. Dan itulah sebutan Tuhan buat saudara dan saya. Coba dalam menemukan pelayanan pribadi ini, kalau saudara lihat bagaimana kita bisa dipanggil untuk memberkati kota, ada 7 area panggilan yang sangat membangun masyarakat di mana kita ditempatkan. Ada 7 area. Art, entertainment, sport, itu satu. Bisnis, pendidikan, family. Ada banyak keluarga perlu dibantu. Politik, media, kerohanian. Pelayanan dalam hal rohani. Nah, saudara lihat 7 ini menentukan kehidupan sebuah kota. 7 hal ini. Nah, coba saudara dan saya mulai belajar mengenali di mana Tuhan menempatkan kita. Di mana Tuhan memanggil kita. Yang seringkali ditandai dengan gini, kemampuan, talenta, passion yang Tuhan berikan di dalam kita. Setelah itu saudara coba kenali siapa orang yang saudara mau layani. Siapa kelompok setelah saudara tahu di mana saudara dipanggil. Misalnya family. Lalu siapa yang saudara mau layani? Oh, single parent. Oh, anak-anak. Oh, orang tua yang mau pasangan yang mau bercerai. Atau dalam hal family saya mau memperlengkapi orang-orang yang sedang berpasangan. Setiap bagian dari 7 area tadi punya segmentasinya lagi. Saudara dan saya harus belajar mengenali siapa yang Tuhan mau untuk kita layani. Kelompok orang yang mana. Karena hati Tuhan tidak pernah tertuju sama program, hati Tuhan tertuju sama manusianya. Dan ayo sebagai eklesianya Tuhan mulai melangkah. Dan terus mengembangkan diri dalam hal itu. Mungkin kita nggak langsung berhasil, mungkin kita jatuh bangun dulu. Tapi yuk lakukan itu. Layani mereka, lakukan sesuatu. Saya akan tutup dengan begini, Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 bilang begini.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kitab Yohanes dipercaya menjadi salah satu kitab yang ditulis paling akhir dari Perjanjian Baru. Kitab Yohanes adalah kitab yang ditulis pada masa Yohanes sudah uzur, sudah tua, kira-kira begitu. Waktu dia sudah tua, rekan-rekannya semua sudah banyak yang mati syahid. Petrus mati salib terbalik, Paulus mati dipenggal, Yakobus mati dalam kondisi dianiaya. Ada yang bilang bahwa dia dipukulin begitu rupa sampai otaknya berceceran di mana-mana, dan macam-macam, semua mati dalam kondisi seperti itu. Ada sebuah masalah yang berkepanjangan yang dihadapi gereja Tuhan pada saat itu. Tapi Yohanes waktu menulis ini, dia menulis tentang Yesus yang dia kenal. Dia tidak diwarnai dengan kepahitan. Dia nggak, Yesus begini, tapi buat apa saya, percuma semua yang kita buat. No. Waktu Yohanes menulis tentang pribadi Yesus, dia tulis begini. Firman itu, yaitu Yesus, yang dia bilang juga Allah sendiri, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, Yesus sudah menjadi teladan buat kita bagaimana dia sendiri Tuhan turun ke dunia. Dia turun di tengah-tengah kehidupan masyarakat untuk memilih melayani masyarakat, melayani manusia, melayani walaupun mereka menolak, berbuat baik, melakukan hal yang menyatakan kasihnya. Dan Yohanes masih terpesona sampai masa tuanya. Bagaimana dia pernah berjalan dengan pribadi Yesus ini. Yesus nggak cuma sibuk hanya merenungkan firman, berdoa sendiri dengan semua murid-muridnya, tapi Yesus juga melangkah keluar. Lihat ini, kita telah melihat kemuliaannya yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Makanya gereja selalu berdiri kalau saudara dan saya mengenal Yesus dengan benar. Siapa aku menurut kamu, kata Tuhan. Waktu kita bisa berhasil merenungkan tentang pribadi Kristus, dia tetap melakukan kebaikan walaupun orang-orang membenci dia. Waktu kita berhasil melihat gambar yang utuh dari pribadi Yesus ini. Siapa aku menurut kamu? Kita berhasil mengenalinya, maka Tuhan akan bilang, di atas batu karang ini, di atas pengenalan kita akan Kristus ini, aku akan mendirikan eklesiaku. Setiap kali orang berhasil mengenali Tuhan dengan utuh, saya percaya kita akan jadi eklesianya. Kota bukan musuh kita. Kota adalah masyarakat di mana Tuhan tempatkan kita. Setuju? Di Surabaya, saya di Bandung. Kota juga adalah tempat di mana Tuhan melayani waktu di dunia ini. Tidak selalu dia di kota, tapi kota termasuk di dalamnya. Bagaimana Yesus turun ke dunia sebagai manusia, hidup di tengah-tengah mereka tanpa berbuat dosa. Hidup di tengah-tengah orang berdosa di kota-kota di mana dia kunjungi. Melayani mereka, memberkati mereka di tengah semua penolakan mereka. Menemukan yang terhilang dan melakukan kasih karunia dan kebenaran yang menjadi pribadinya. Hati Tuhan ada atas mereka yang di luar sana. Sampai sekarang pun Tuhan masih terus melakukannya dan akan terus melakukannya. Karena saya mau mengajak kita semua, yuk kita jadi eklesia. Dan waktu kita melangkah memberkati kota kita diperlengkapi di gereja, kita diperlengkapi belajar firman, dan itu perlu sekali. Tapi terus kita melangkah keluar jadi berkat buat kota kita, jadi berkat buat sesama kita lewat kehidupan, bukan mimbar gereja, bukan sekedar jadi asyir. Asyir itu baik, saya juga khotbah, tapi bukan sekedar khotbah. Hiduplah di tengah-tengah kota kita, berperanlah di sana, bergaullah dengan mereka. Nyatakan pribadi Yesus buat mereka. Saya percaya waktu kita melakukannya, kita sedang bersama Yesus karena Yesus juga ada di sana. Bunda Teresa melakukan semuanya dengan luar biasa. Kalau saudara ikuti ceritanya, dia bilang begini, setiap kali saya berdoa, saya melihat salib Kristus. Saya melihat wajah-wajah
orang-orang di luar sana ada di dalam salib Kristus. Saya percaya sesama kita, orang-orang yang ada di kota kita, itu ada di hati Tuhan. Ayo gereja Tuhan, masa COVID ini cuma menunjukkan. Coba saudara lihat, saya kasih lukisan tadi. Dunia sedang mengalami masalah. Ada yang panik, ada yang histeris, ada yang loncat, ada banyak yang gugur. Hei eklesia Tuhan, ada di mana kita saat ini? Apakah kita sibuk menyelamatkan diri sendiri juga? Apakah kita sibuk cari tempat yang dan diam, ada sudut Tuhan, nggak ngapa-ngapain? Atau kita seperti yang di tengah tadi, kita tetap memikirkan orang lain. Kita punya masalah, tapi kita tetap memikirkan orang lain dan menemukan jalan untuk bisa berbagi kasih pada sesama kita. Saya harap pesan Tuhan lewat COVID ini membuat saudara dan saya semakin timbul sebagai emas, seperti emas, sebagai eklesianya Tuhan. God bless you.